Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan lagi tentang daun. Tadi sudah Ibu pertama akar, batang. Nah, sekarang ketiga bagian tumbuhan yaitu tentang daun. Bu, apa sih daun itu? Nah, siapa yang tahu tentang daun? Ayo. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak batang yang terletak di batang. Ya, daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Itu yang disebut dengan daun. Ya. Nah, ini ada bagian daun terdiri atas tangkai, helai, daun, dan tulang daun. Helai daun umumnya berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau. Contohnya itu banyak ya, seperti di luar negeri ada warna daun itu merah, ada kuning, tidak selalu berwarna daun itu berwarna hijau, tapi kebanyakan di wilayah Indonesia itu karena dunia tropis, daerah tropis ya, makanya banyak daunnya itu berwarna hijau. Ya, kenapa Bu berwarna hijau? Berwarna hijau karena dia mengandung zat klorofil ya, mengandung zat klorofil atau menghasilkan dari gula fotosintesis. Apa itu klorofil? Yaitu warna hijau atau daunnya terdapat zat warna hijau yang disebut dengan klorofil ya. Nah, itu tentang daun ya. Jadi pada tumbuhan daun umumnya itu berwarna hijau karena di dalamnya itu terdapat warna hijau yang tadi dijelaskan sedikit-sedikit ya. Karena zat warna hijau itu daun menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun dapat membuat makanan sendiri. Biasanya yang daunnya berwarna hijau itu biasanya dapat membuat makanan sendiri. Oke, Ibu sekarang kalian lihat ya. Ini Ibu mempunyai bagian-bagian daun ya, seperti kalian. Ini yang Ibu tunjuk adalah daun. Yang ini daun ya. Nah, yang ini adalah batang. Yang ini adalah batang. Nah, yang kecilnya ini disebut tunas ya. Ini tunas, ini batang, ini daun ya. Kalian jelaskan yang ini daun, ini adalah bagian batang, ya ini batang. Nah yang ini adalah tunas ya. Nah ini tunas yang kalian lihat ini nih tunas ya, tunas, daun, dan batang. Nah batang ya. Oke. Nah, Ibu mempunyai bagian daun ya. Ini bagian daun yang kalian lihat ini adalah ini gambar daun yang Ibu pegang ini yang Ibu tunjukkan ya. Kalian lihat. Nah, yang ini ya. Ini adalah batang. Sedangkan yang atasnya adalah apa namanya? Coba siapa yang tahu ini? Ini adalah tunas ya, tunas, daun ya, ini daun, ini batang ya. Oke, ini batang. Jadi itu adalah bagian daun ya yang kalian lihat ini. Oke. Nah, tadi udah Ibu jelaskan tentang bagian-bagian dari daun ya. Nah, coba Ibu mempunyai satu pertanyaan lagi buat anak-anakku. Coba kamu tulis lagi di buku tematik ya. Mengapa daun tumbuhan umumnya berwarna hijau? Ini maaf ya Ibu, saya ngetik umum ini ya. Kalau di buku yang kalian lihat itu di PowerPoint Ibu, umumnya maksudnya itu ya. Mengapa daun tumbuhan umumnya berwarna hijau? Mengapa? Ya, nanti kamu catat jawabannya ya di buku tematik baru nanti eh, kirimkan kepada wali kelas masing-masing ya.
Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang bagian keempat, yaitu pada tumbuhan, yaitu tentang bunga seperti yang digambar tersebut ini ya. Ini adalah gambar bagian pada bunga. Ini bunga apa? Bunga sepatu ya, yang mungkin kalian lihat. Nah, pada bunga ya yang kalian lihat ini strukturnya. Bunga itu berperan ya, berperan sebagai reproduksi, organ reproduksi pada tanaman, pada bunga ya. Nah, ini bagian-bagian bunga yang kalian lihat ini ya. Ada mahkota, ada kepala sari, ada kepala putih ya. Benang sari, coba siapa yang tahu benang sari? Benang sari adalah organ reproduksi jantan, benang sari. Kalau putik apa? Siapa yang tahu? Kalau putik adalah organ reproduksi apa? Wanita, ya betina. Tadi kalau apa tadi? Coba diulangi lagi. Kalau benang sari adalah reproduksi organ reproduksi jantan, sedangkan putik adalah organ reproduksi wanita ya. Nah, setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji ya. Jadi ada perpaduan nanti ke apa tadi teh barusan benang sari dengan putik perkawinan nanti akan tumbuh buah dari bakal biji ya. Ini ada gambar-gambarnya. Bunga itu memiliki warna yang beraneka ragam, betul ya, karena bunga itu kan ada juga bunga yang berbau dan tidak berbau. Apa sih yang bunganya yang berbau? Berbau wangi gitu kan. Misalnya berbau wangi itu contohnya bunga melati, nih yang terangkan bunga sepatu, bunga mawar ya. Terus apalagi bunga dahlia. Banyak, banyak sekali. Terus yang tidak berbau, bunga yang tidak berbau banyak, bunga yang tidak berbau ya. Ada bunga anggrek, ada bunga apalagi pokoknya banyak ya. Bunga dahlia tadi Ibu sudah jelaskan. Ada bunga rafflesia ya yang bau bangkai itu ya yang sangat besar ya. Nah, itu ada salah satu ragam beraneka ragam bunga ya di sekitar Indonesia. Dan selanjutnya fungsi utama pada bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Ya, dari kesimpulan dari Ibu yang tentangnya ada pertemuan organ reproduksi tumbuhan putik sari ya, kepala putik dengan benang sari. Nah, nanti akan menghasilkan bakal biji buah yang tadi Ibu jelaskan. Ya. Nah, kita sekarang pada materi selanjutnya tentang fungsi bagian-bagian bunga ya. Tangkai bunga fungsinya yaitu untuk air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga fungsinya untuk penghubung batang dengan bunga. Itu tangkai bunga ya, fungsinya penghubung batang dengan bunga. Kelopak bunga yaitu fungsinya untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Sedangkan putik adalah merupakan alat kelamin betina. Sedangkan benang sari tadi adalah alat kelamin jantan. Mahkota bunga fungsinya untuk menarik serangga. Nah, itu adalah fungsi dari bagian-bagian bunga ya. Nah, itu sekilas dari Ibu tentang bagian-bagian bunga ya, materi bagian-bagian bunga. Nah, sekarang coba kamu tulis lagi, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan yang Ibu tulis nih. Yang kalian lihat ini ya. Jawabannya nanti anak-anak tulis di buku tematik dan kirimkan kepada wali kelasnya masing-masing.
Ya, ini ya soalnya jadi apa? Coba kamu jelaskan apa fungsi dari bagian-bagian dari tangkai bunga. Ya, sekali lagi coba kamu jelaskan apa fungsi dari bagian-bagian dari tangkai bunga. Ya, oke. Nah, cukup sekian dari Ibu ya, penjelasan materi tentang perkembangan tumbuhan, yaitu yang tadi Ibu jelaskan ya, dari kesimpulan dari hasil refleksinya yaitu bahwa perkembangan tumbuhan itu bagian-bagian tumbuhan adanya tadi apa? Akar, ada batang, ada daun, dan terakhir ada bunga. Nah, itu hasilnya dan fungsi-fungsinya dari akar apa untuk menyerap air ya, untuk bagian untuk bernapas itu akar ya. Terus kalau batang, nah batang itu untuk menyanggah akar dari bawah tanaman ya, tumbuhan dari akar bawah akar ya, dari akar. Nah biasanya terus batang itu terbagi menjadi tiga, ada batang berkayu, ada batang basah, ada batang rumput ya. Nah, tadi sudah dijelaskan batang-batangnya, batang berkayu contohnya yang berkambium ya, yang berkambium itu batang kayu. Contohnya itu pohon-pohon yang tinggi seperti pohon pinus, pohon mahoni, pohon jati, pohon jambu, pohon mangga. Nah, itu termasuk pohon tinggi atau berkambium. Sedangkan yang kedua tadi adalah eh, batang rumput, bukan pohon batang rumput. Kalau batang rumput itu yaitu tidak berkayu tapi berruas-ruas dan berongga. Contohnya apa? Ya seperti rumput-rumputan ya atau jagung. Nah, itu karena berruas dan berongga. Terus pada apa? Tadi pada batang apa satu lagi? Batang batang basah ya. Tadi batang rumput, sekarang batang basah. Batang basah itu contohnya pada pohon pohon pisang karena dia berair batangnya ya. Nah, itu tadi ada sekilas beberapa yang Ibu sudah jelaskan. Tolong nanti soal-soalnya dikirimkan kepada wali kelas masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.